Hai guys, kita mau berangkat shopping guys. Seperti biasa, masih hari libur, buat dia menikmati shopping. Rumah berantakan nggak peduli, yang penting shopping. Gelap. Sekarang kita turun. Tidak lupa bendera. Indonesia dan Jerman. Ini aku tinggal di atas guys, jadi harus turun hati-hati, kalau enggak kejedot. Buat ini jiwanya muda terus guys. Nunggu balik sih guys, karena bodi nggak ada kuncinya di atas. Sabar bodi mau nerusin cerita yang kemarin guys, tapi tunggu dulu ya, di mobil nanti dilanjutin ya nih. Bisa untuk cerita yang kemarin disuruh review jalan tol. Panas guys, panas. Makanya mbok dia pakai topi, panas. Panasnya luar biasa. Ich kaufe mal bei Ikea. Was Ganze Auto voll. Du hat hier gesagt, ja. Das war doch das Beste. Hä? Das war doch das Beste. Aha. Das war doch alles das Beste. Heb kurz, bitte, Baby. Na, Vorsicht da. Panas, guys, panas. Was ist jetzt los? Mal kurz damit anschneiden. Aldi. Gutes für alle. Musik, ja. Oh. Meine Fresse. Ja, weil schon ist umsonst was das gemacht. Ja, dann ist umsonst. Hai guys, meneruskan cerita yang kemarin itu loh guys, yang mengenai peraturan di Jerman. Aduh, sumuk guys, sumuk. Kalau sumuk di Jerman itu ya, kalau cuaca panas, nggak tahu lagi guys mau pakai baju apa, panas, tetap panas. Jadi baju sehelai pun ditempelkan nggak bisa, panas. Jadi Mbak mau nerusin kemarin itu loh cerita
mengenai kehidupan di Jerman dan nge-review jalan tol ya. Dan maksudnya Mbok D itu berita yang aktual dan yang tidak membagongkan gitu loh guys. Karena kalau berita itu hoax, orang tuh dikirain di Jerman tuh bisa sembarangan karena kata si A si B seperti itu gitu kan. Padahal ceritanya tuh nggak gitu ya. Jadi di Jerman pun ada peraturan-peraturan yang kita harus patuhi ya. Seperti di negara yang lain. Jadi yang namanya tata krama sopan santun itu harus ada. Oke, kalau orang berpakaian itu memang memang kita bebas di sini mau berpakaian apapun karena pakaian itu tidak ada sangkut pautnya dengan segala macam peraturan, dan itu peraturan pun masih ada karena di sini peraturan itu berlaku ya. Yang penting kita tidak telanjang, itu tidak melanggar peraturan ya. Jadi tergantung kita cara menerjemahkan dan memikirkan itu setiap manusianya ya guys ya. Jadi bukan karena orang berpakaian, tetapi tergantung orangnya cara menerjemahkan, cara memikirkan gitu ya, positif dan negatif. Kalau kita punya pikiran yang ngenes, orang mau berpakaian ditutup rapat pun kalau mau ngenes aja guys ya. Jadi itu bedanya di situ ya. Jadi tidak bisa dibilang kalau di sini berpakaian bebas artinya kita tuh bisa berbuat sewenang-wenang gitu ya. Sama sekali tidak ya guys ya. Di sini berbuat sewenang-wenang itu nggak bisa gitu ya. Jadi di sini tuh peraturan harus dipatuhin dan dendanya itu mahal ya. Dendanya itu mahal sekali. Di sini berani mandang lain jenis berlebihan itu dendanya juga ada ya. Apalagi menggoda yang berlebihan itu di sini juga ada peraturan dan ada hukumnya, itu bisa didenda gitu ya. Jadi jangan dikira di sini orang berpakaian boleh semaunya, berarti apa? Kita boleh berbuat semaunya. Enggak guys, enggak bisa gitu ya. Orang boleh berpakaian apa aja gitu ya, tetapi tidak merugikan orang lain, itu prinsipnya ya. Kalau mata Anda, pikiran Anda kotor, itu bukan salahnya orang yang berpakaian, tetapi Anda sendiri mengoreksi gitu loh. Kalau pikiran Anda itu memang kotor, orang berpakaian apa aja itu tetap aja kotor gitu ya. Jadi tidak bisa menyalahkan orang lain berpakaian. Nah inilah peraturan di Jerman, terutama karena Mbok D tinggal di Jerman, Mbok D bisa menerjemahkan di Jerman ya, bisa memberitahu di Jerman gitu. Jadi nggak bisa gitu guys di sini, karena orang berpakaian seperti itu terus bisa sewenang-wenang, itu tidak ada di sini ya. Jadi semuanya itu diese Ding nervt mich brutal. Jede Sekunde reden. Ja, was kann ich jetzt dafür? Warum brauchst du Navi? Ja, weil ich halt Navi nach oben brauche, zu der Gasse, wo ich noch brauche, zu der Park. Sag halt deutlich, Bitte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Video gerade. Seperti itu guys. Oke, aku balik ya biar tahu luar gimana. Seperti biasa. Ini guys, jadi ceritanya begini. Jadi kembali lagi nge-review jalan tol ya. Kan
Jerman itu bisa berbuat semaunya aja, terutama kita pendatang gitu ya. Tidak bisa guys. Jadi di sini peraturan tuh sangat ketat sekali ya. Jadi yang bilang di Jerman tuh sembarangan bisa semaunya, terus kalau ngomong pun bisa dengan siapapun gue, itu juga hoak ya. Karena di sini itu ya itu tadi seperti video Mbak De yang lalu itu peraturan di sini dari bahasa, maka dari itu kan apa Mbak De tegaskan harus menguasai bahasa Jerman ya, biar tahu. Menguasai tidak harus 100% ya. Mbak De kan udah pernah bilang 85% itu sudah bagus sekali. Jangan sampai kita tuh ngomong salah-salah gitu ya. Salah sedikit sih nggak apa-apa gitu ya kalau dalam kita bekerja. Kalau kita nggak kerja sih nggak apa-apa guys. Jadi mau bahasanya salah kayak mau gimana itu tidak peduli. Tapi apalagi kalau berdomisili di sini gitu ya, di Jerman, apalagi bekerja gitu, itu bahasa harus menguasai gitu ya. Jadi nggak bisa ecek-ecek semaunya aja, karena gue di sini kan bukan asli orang sini, jadi ngomongnya seenaknya. Salah guys. Di sini apa orang Jerman menganggap kita tuh pendatang. Yaitu tadi dianggap kita tuh goblok atau dunggu atau bebal atau kita buta huruf gitu loh. Jadi kita dietrek-etrek, bukannya kita dianggap lucu gitu, enggak lucu sama sekali guys. Jadi itu dianggap kita tuh goblok banget gitu loh. Nah jadi jangan bangga kalau di sini nggak bisa bahasa Jerman, terus dikirain tuh lucu gitu, nggak lucu guys. Apalagi kalau kita kerja, aduh itu benar-benar kita bisa menjadi, Mbak De pernah bilang ya, bumerang ya. Karena kalau kerja itu guys, kita kan punya tugas ya. Itu kadang-kadang kerja itu bukan hanya ngomong aja, tulisan pun harus mengerti ya. Kita dikasih tugas dalam tulisan ya. Apalagi kalau kita pakai komputer, bisa online gitu ya. Kan contohnya Mbak De kerjanya itu seperti itu guys, apa namanya, selain Mbak De kerja di kantin gitu ya, Mbak De itu juga menerima online juga, karena makanan itu yang order itu pakai online ya guys ya. Kalau kita nggak ngerti bahasa Jerman itu tidak bagus gitu ya, maksudnya bukan tidak bagus lagi, sangat jelek gitu ya. Ini ada lampu merah, jadi Mbak De ambil ke tempat luar. Saking panasnya guys, itu rumput aja sekarang udah pada coklat semua ya. Jadi Jerman itu sangat panas sekali. Ini kalau cuaca panas guys, jadi kayak gitu apa, rumput-rumput pun ini apa namanya, warnanya sudah mengering. Nah itu langitnya biru semua ya. Tuh mau dinaikin ke atas ya. Jadi sekali lagi, peraturan itu di sini tidak sembarangan ya. Jangan dikira kita tuh sebagai pendatang terus bisa semaunya saja. Enggak guys, terutama harus bisa bahasa Jerman. Apalagi itu tadi kalau bekerja. Bekerja artinya kita kan mencari nafkah di sini ya. Itu guys, kalau kita nggak bisa bahasa sini, nggak bisa bahasa Jerman, itu memang parah ya guys ya. Karena Mbak De itu punya teman kerja beberapa gitu ya, mereka dari Eropa Selatan, dari itu masih Eropa ya guys ya, Eropa Selatan atau dari Afrika, pokoknya orang luar juga gitu ya. Mereka nggak bisa bahasa Jerman. Aduh itu pusing loh guys, karena
cara kita komunikasi itu luar biasa. Terus bahasa Inggris itu di sini nggak dipakai. Memang mereka bisa bahasa Inggris gitu ya, tapi itu pusing kita karena kita harus bisa menguasai bahasa Jerman. Nah begitu pula juga kita sebagai orang Indonesia, kita nggak bisa bahasa Jerman yang benar, itu sebagai teman kerja itu juga pusing, apalagi sebagai bosnya gitu ya. Nah, maka dari itu dianjurkan ya, pemerintah Jerman menganjurkan itu sampai kita sebagai pendatang itu dapat kursus setengah harga bayar ya. Jadi harus menguasai bahasa Jerman gitu loh. Nah, jadi kalau kursus bahasa Jerman itu ini guys apa? Nggak gampang, dan itu di situ bukan hanya bahasa aja yang kita kuasai ya. Itu kita diajarin seperti sekolah-sekolah biasa gitu ya. Ada pelajaran-pelajaran culture-nya Jerman itu seperti apa, cerita-cerita Jerman itu seperti apa. Makanya kan Mbok Dip udah bilang di sini banyak keturunan bangsawan karena itu kita diajari dari sejarah ya, dari sejarah. Terus di sini tuh banyak sekali ini kayak keraton gitu loh guys. Sampai Mbok Dip lupa nih ngomongnya, bahasa kitanya keraton, banyak keraton gitu ya. Nah itu yang punya siapa, orangnya di mana, masih ditugaskan atau tidak, itu semua ada ya guys ya. Jadi kita tuh kursus bahasa Jerman bukan hanya bahasa aja, jadi cerita-cerita culture-nya Jerman itu dikasih tahu semua gitu loh ya. Maka dari itu kalau tidak mau belajar, karena kebanyakan tuh tidak mau guys, buang-buang waktu katanya kan itu kalau mau bisa menguasai bahasa Jerman tuh harus kursus namanya intensif, itu bisa sampai 1 tahun gitu ya. 1 tahun itu kan buang waktu ya. Ada orang tidak mau rugi gitu loh, 1 tahun itu kan bisa kerja, ngapain kursus bahasa. Nah tapi salah di sini ya, karena kalau kita kursus bahasa itu kita punya sertifikat itu ya, berlaku dimanapun kita melamar kerjaan itu pasti ditanya bisa bahasa Jerman enggak, sertifikatnya ada apa enggak gitu ya. Jadi kalau enggak ada itu bisa kerja sih bisa kerja, tapi kelasnya beda gitu guys ya. Kalau kita bisa bahasa Jerman itu lain lagi ceritanya ya, kita dihargain, kita nggak disepelein gitu kan, karena dia tahu persis, wah ini orang tahu peraturan, jadi nggak boleh sembarangan gitu loh. Ceritanya seperti itu guys. Jadi kita kursus bahasa Jerman itu bukan kalau menurutku menguntungkan kita juga gitu, karena kita tidak disepelein lagi gitu ya. Itu kalau Mbok D ya, kalau Mbok D itu orangnya seperti itu, karena kita tahu peraturan persis, hak-hak kita tuh apa sebagai pendatang ya. Di sini ada haknya semuanya gitu kan. Kalau kita tidak tahu peraturan dan kita tidak mengerti bahasa, itu hak-hak kita tuh bisa hilang begitu saja guys. Karena kalau kita nggak urus sendiri ya siapa yang mau ngurusin gitu kan. Nah kalau kita nggak ngerti ya gimana caranya ngurus gitu kan. Nah maka dari itu belajarlah bahasa Jerman supaya hak-hak kita itu hak-hak kita tuh tidak hilang gitu loh. Oke guys, tak balik ya biar lihat Mbok D yang ngebacot lagi. Ya begitulah guys, Mbok D tuh bikin konten. Seringkali Mbok D banyak bicara gitu ya. Maksudnya Mbok D itu memberikan sedikit edukasi, dan siapa tahu ada yang membutuhkan mau pergi ke Jerman atau nggak tahu lah, nasib itu tidak tahu, merantau atau
atau memang ada apa namanya minat hidup di Jerman, kan kita nggak tahu. Tapi kalau sudah pernah dengar dari minimum dari kontennya Mbok D, itu kan bisa sedikit belajar gitu guys. Apa? Oh berarti pernah dengar memang harus bisa bahasa Jerman. Orang kuliah aja kalau nggak bisa bahasa Jerman itu nggak diterima loh guys, jangan salah. Karena anak-anak Mbok D itu pernah cerita, Mbok D sempat ini juga sih ikut tirakat gitu kan. Dia bilang, iya loh itu katanya ada beberapa orang dari Indonesia karena bahasa Jermannya sangat jelek sekali, makanya dia tidak boleh kuliah dulu. Dia harus menguasai bahasa Jerman dulu, baru nanti daftar lagi gitu loh, kasihan. Dan itu dari Indonesia dia sudah ada dasar-dasarnya ya guys ya, karena sebelum masuk Jerman ini biasanya apalagi kuliah kan, dia dituntut sudah bisa bahasa Jerman. Dan itu biasanya mereka kuliah belajarnya di Goethe Institut ya, di Jakarta atau di Surabaya, Bali. Nggak setiap kota ada ya guys ya, tapi di kota-kota besar itu pasti ada. Namanya Goethe Institut itu ya. Nah, yang mau menikah pun itu pun juga dianjurkan bisa bahasa Jerman guys. Jadi untuk semua orang ya berlaku gitu loh. Jadi bukan hanya mungkin zamannya Mbok D dulu ya tahun 90-an itu belum ketat seperti sekarang guys. Sekarang ini kan agak ketat peraturannya. Jadi kalau nggak bisa bahasa Jerman ya harus mempelajari dulu. Bukan nggak boleh ke sini, boleh, tapi ya itu kuasai bahasa Jerman dulu gitu loh. Nah kalau sudah bisa menguasai bahasa Jerman itu nanti tuh otomatis ini guys bisa tahu peraturan-peraturan di Jerman tuh seperti apa gitu ya. Jadi tidak sembrono. Kan ada yang bilang pokoknya ke Jerman mah gampang gini gitu ya. Jangan salah, nanti sampai sini tuh telantar ya. Nah itu yang dikhawatirkan pemerintah Jerman ya, makanya mereka bikin peraturan sangat ketat sekali. Yaitu tadi kebanyakan menggampangkan, sampai di sini masalah gitu kan. Nah, jadi itu pemerintahnya berusaha menghindari hal-hal tersebut gitu loh guys ya. Jangan sampai nanti memberitakan berita-berita hoax ya, seperti yang Mbok D video lalu bilang. Kalau tidak tahu tidak harus memberitakan gitu kan, karena tidak tahu bukan berarti itu salah gitu loh ya, enggak guys, namanya juga tidak tahu gitu ya. Nah tapi kalau sudah pernah belajar ya, Mbok D ini ngomong dari pengalaman gitu loh guys ya. Mbok D itu kursus bahasa Jerman selain intensif 1 tahun, Mbok D itu juga dasar-dasarnya belajar gitu loh ya. Jadi Mbok D itu dan lulus dengan nilai yang boleh dibilang tidak mengecewakan gitu ya. Disitulah Mbok D itu bisa bercerita karena Mbok D belajar. Bukan Mbok D ini sok tahu guys, Mbok D ini juga orang yang nggak sekolah, tapi modalnya Mbok D modal rajin belajar ya. Menurut Mbok D selama kita masih hidup itu kita belajar guys ya. Kita tidak pandang lagi umur ya. Oh, mau belajar aja, nggak harus pandang umur berapa, udah tua kok belajar loh. Justru udah tua itu harus belajar. Emangnya kalau tua tuh terus gimana gitu loh ya. Yang muda pun belajar, yang tua pun belajar. Itu kehidupan guys. Kehidupan tuh harus banyak belajar selama kita masih boleh menghembuskan nafas gitu loh ya guys. Mohon maaf nih, bukan Mbok D mau menggurui, tetapi hidup itu perlu belajar ya, dimanapun kita berada. Ya, ini Mbok D bercerita mengenai kehidupan di Jerman, mengenai jalan tol, karena kemarin itu kan pertanyaannya di Jerman itu ada nggak sih macet, perbedaan antara Jerman dan Indonesia. Apakah jalan tol itu di Jerman juga ada macet?
Dan kenapa Mbok D itu tidak pernah bikin vlog yang mengenai jalan. Nah, saat ini Mbok D udah kasih tahu ya, jalan tol itu di sini gratis. Terus macet itu tentunya ada, tapi tidak separah di Indo gitu ya, karena kita kan di sini Jerman itu negaranya nggak seberapa banyak orang. Banyak sih banyak guys, karena ini negara kecil ya. Negara kecil diisi 85 juta manusia gitu ya. Sebenarnya penuh sih, tapi karena itu tadi kembali lagi ke peraturan itu sangat ketat sekali. Jadi itu tata tertib itu juga di jalan tol ya, sangat berlaku sekali, karena dendanya itu mahal guys. Makanya kan rakyatnya itu lebih baik nurut daripada berontak tapi dendanya mahal gitu loh. Jadi diaturnya tuh lebih gampang gitu guys, karena nggak terlalu berjubel-jubel ya, manusianya gitu loh. Aduh, ngomongnya kok angel sih guys. Orang-orangnya gitu loh, rakyatnya maksudnya nggak terlalu berjubel-jubel, jadi ngaturnya tuh lebih gampang gitu guys ya. Seperti itu sih. Jadi ini request yang minta vlognya Mbok D mengenai kehidupan di Jerman sama jalan tol. Jadi kemacetan ada, cuma macet itu biasanya ini guys ada sebabnya gitu. Jadi tidak setiap hari macet gitu, enggak. Disebabkan kemungkinan tuh ada kecelakaan, pembangunan jalan, atau jalannya ditutup karena ada pihak pemerintah, orang penting mau lewat kayak gitu loh. Dan itu tidak setiap hari ya, tapi ada sih macet tuh ada. Tapi itu sekali lagi tidak seperti di kita sampai nggak gerak sana sini, itu nggak ada gitu ya. Karena di sini suara rakyat pun didengar ya, makanya kita protes. Kok ini macet, di sana macet, itu pemerintah reaksinya langsung cepat ya guys ya. Jadi umpamanya kok daerah ini macet gitu ya, itu pemerintah cepat bertindaknya, jalan langsung dibangun secepatnya, atau entah di mana dibuka supaya tidak macet lagi. Seperti itu guys ya, namanya juga ini negara maju ya guys ya. Jadi kemacetan itu tidak fatal gitu loh. Mudah-mudahan ini yang pesen request pesen dan request ya bodoh aja. Yang request videonya Mbok D menyimak, dan mudah-mudahan pertanyaannya sudah terjawab dan bermanfaat ya guys ya, dari Mbok D Gedabrus dari mula sampai sekarang. Terima kasih yang sudah menyimak, mudah-mudahan terhibur, dan jangan lupa bahagia ya guys ya, tetap semangat menghadapi hidup ini, positive thinking, dan I love you all. Bye bye. Ini Pak Lek wis pusing guys.